semua Sobat Traders, selamat bergabung kembali pada webinar Foreximpro pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran bagi semua Sobat Traders yang sudah join di Google Meet untuk mengikuti webinar pada saat ini. Saya Della Angelic dari Java Global Futures dan juga ada Pak Michael Yudi dari Analis Foreximpro yang akan membawakan topik webinar pada malam hari ini. Apa yang akan disampaikan dalam topik webinar pada malam hari ini semoga dapat memberikan wawasan yang baru untuk membantu semua Sobat Traders dalam trading. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat bergabung bagi member Telegram Foreximpro Community yang baru pertama kali mengikuti acara webinar Foreximpro dan Java Global Futures karena webinar ini rutin diadakan setiap hari Rabu oleh Foreximpro dan Java Global Futures jam 7:30 malam. Adapun topik webinar pada malam hari ini adalah mengenai strategi trading Fibonacci retracement dan expansion. Materi ini akan dibawakan oleh Pak Michael Yudi selama 30 menit ke depan. Pak Michael Yudi akan mengajarkan bagaimana menganalisa pergerakan pasar menggunakan Fibonacci, di mana ada dua metode Fibonacci yang akan diajarkan oleh beliau, yaitu Fibonacci retracement dan expansion. Level-level kunci di Fibonacci ini sering menjadi area untuk mencari posisi entry yang terbaik bagi para top trader. Setelah topik ini dibawakan selama 30 menit ke depan, maka akan dibuka sesi tanya jawab bagi semua Sobat Traders yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan nanti bisa dituliskan pada kolom komentar atau bisa unmute suaranya dan bisa langsung bertanya nanti sama Pak Michael Yudi. Dan bagi Sobat Traders yang sudah bergabung di Google Meet webinar pada saat ini, minta tolong untuk menggunakan ID Google Meet sesuai dengan nama akun Telegram bagi member Telegram Grup Foreximpro, atau bagi peserta yang hadir malam hari ini di luar dari member Telegram Foreximpro Community dapat menggunakan ID Google Meet sesuai nama yang terdaftar pada awal pendaftaran yang masuk via WhatsApp. Jika nama ID Google Meet yang tidak sesuai, mohon infokan kepada admin kami @Foreximpro atau ke nomor WhatsApp yang tadi Sobat Traders ada mendaftar via WA ya. Itu saja informasinya, kita akan segera mulai untuk pemaparan materi webinar pada malam hari ini. Saya persilahkan untuk Pak Michael Yudi dapat memulainya, Pak. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Dewi, Bu Della ya. Oke, Sobat Trader, kita mau bahas tentang Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion ya. Suara saya sudah jelas kan, kedengeran kan? Oke, kita mungkin sebelumnya di webinar sebelumnya sempat dibahas tentang Fibonacci retracement ya. Tapi mungkin Sobat Trader ada yang baru join webinar Foreximpro malam hari ini yang pertama kali ya. Kita mungkin bahas sekilas juga untuk Fibonacci-nya retracement. Ya, poinnya kita mau belajar ya, kita tetap semangat Sobat Trader. Ada semangat? Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Jadi presentasinya itu ada di gridnya saya sendiri, jadi bisa dipin aja. Jadi nggak ada di present, tapi dipin aja ya. Saya mulai aja ya. Oke, mulai. Udah kelihatan ya? Oke, dijelaskan. Kelihatan kan Bu Dewi, Bu Della? Pesannya? Jadi di pin aja. Iya, ya Pak. Oke. Jelas ya? Oke, dalam ini grafik ini kelihatan ya, Sobat Trader. Jadi selalu ada pola A, B, C, D. Selalu ada pola A, B, C, D. A, B, C, D ini yang biru ya. A, B, C, D. Ya, kalau misalkan A-nya dari sini, A, B, C, D. Ya. Jadi maksudnya kita mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana ya Sobat Trader ya. Tapi sebelumnya kan kita mau bahas dulu Fibonacci retracement. Fibonacci retracement. Oke, Fibonacci retracement bisa ambil dari sini Sobat Trader, insert ya, bisa indicator objek ya. Fibonacci ada di sini retracement. Oke, bisa juga dari sini langsung ada nih. Ada icon F ini, bisa juga ambil dari sini klik ya. Jadi bisa
ada insert, bisa dari sini juga. Fibonacci retracement. Ya, kita bisa contoh ya, kita pasang dari level swing low ya. Level-level bawah ini namanya low ya. Jadi swing low, yang atas-atas ini itu namanya high. Jadi swing high. Jadi kita ambil dari swing low ke swing high ya. Jadi dari kiri ke kanan. Jadi bukan dari kanan ke kiri ya. Contoh ini kan trend up, jadi dari bawah ke atas ya. Jadi dari bawah ke atas. Jadi kita dari swing low ke swing high. Seperti itu. Oke, kita coba besarkan. Nah, dari swing low ke swing high. Oke, contoh seperti ini. Nah, itu juga bisa misalkan kita yang dari A-nya dari sini ya, kita bisa pasang lagi dari swing low ke swing high. Contoh seperti ini. Oke, jelas ya. Jadi ada muncul garis ini yang kuning ya, mungkin sebelumnya warnanya defaultnya bukan kuning. Sobat trader bisa diubah ya. Warnanya sesuai dengan selera. Oke, jadi contohnya di sini dia akan membentuk suatu garis 0, 23.6, 38,2, 50, 61.8 dan 100. Ya, ini poinnya adalah Fibonacci retrace ya. Jadi retrace ditarik ya. Kalau dia dilepas kembali, nah dia akan mencoba balik ke semula. Ya, semulanya itu kan 100% ya. Jadi nah level-level 236 itu kalau ini contohnya trend up, maka itu level-level support ya. Jadi kalau dia mau balik lagi dia ketahan di level supportnya 23.6, 38,2, 50, 618 dan kembali ke semula itu 100 ya, itu level-level support. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dia sempat naik nih, kita anggap ini tidak ada yang atasnya nih ya, anggap aja dari swing low ke swing high. Jadi dia naik, kita tarik dari swing low ke swing high ya. Contoh misalkan kita garis seperti ini. Ya, misalkan dia belum ada kan levelnya di sini seperti ini. Nah, ini kita dari swing low ke swing high. Nah, akan bentuk level ini 236, 38,2, 50, 618, 100. Bahkan di bawahnya ada lagi 161.8 ya. Ini kita lihat jadi kita sesuai dengan saran para traders yang sudah berhasil ya, itu trend is your friend, just follow the trend ya. Bisa aja sih kita lawan trend ya, counter trend ya, tapi lebih baik follow trend ya, karena kalau kita lawan trend, counter trend ya, kalau kita salah posisi itu ya bisa dia kita lawan itu sangat besar nilainya, itu floatingnya bisa besar sekali gitu ya. Tapi kalau kita ikutin tren ya mungkin ada dia koreksi ya, kemudian dia kembali lagi ikutin trennya. Jadi kalau tren up itu kan dia nggak langsung naik terus ya. Jadi ada naik, ada turunnya, koreksi, kemudian naik kembali ya. Impulse, korektif, tapi kalau ditarik panjangnya dia trennya jelas naik seperti itu. Tapi tidak langsung naik, ada koreksinya. Nah, kita mau ikutin tren kan, kalau uptrend maka kita siapkan posisi untuk buy. Jadi kapan kita ambil posisi buy? Nah, yang terbaik atau harga yang lebih baik supaya kalau kita buy enggak floating dulu turun banyak gitu. Tapi kita lihat koreksinya, tahanannya sampai mana, dia turunnya, koreksinya, supaya di level tersebutlah kita ambil buy, supaya ketika kita ambil buy tidak turun banyak lagi tapi bisa langsung naik ya. Itu kita bisa menggunakan Fibonacci retracement ya. Fibonacci retracement level-levelnya yang biasanya itu ketahan di level 236, kemudian 38,2, 50, 618 ya. Level yang paling psikologisnya biasanya di 618, tapi sering juga ketahan di 50, dia ketahan kemudian naik kembali ya. Contoh kita lihat di sini, kita lihat, nah ini dia sempat turun, ketahan di 618, dia naik ke 38,2, dia turun lagi ternyata ya. Nah ini level mana nih? Nah level ini ada tambahan lagi sobat trader, bisa juga kita menambahkan level 76,4 ya, kita bisa tambahkan. Nah kita bisa tambahkan juga sekaligus
Ini kan sobat trader kan level Fibonacci, tapi belum terlihat price-nya. Ini kan kalau di price sebelahnya kan, misalkan di sini yang 23,6 itu 1.26810 ya. Tapi di 236 ini di price berapa? Kurang jelas. Nah, lebih jelasnya kalau kita tambahkan keterangan price-nya. Bisa kita tambahkan di Fibonacci retracement, sobat trader ya, teman-teman. Kita klik kanan properties ya, kita bisa ganti level ini. Ganti level ini, pertama kita bisa tambahkan yang tadi 76,4. Kita bisa tambahkan 76,4. Ya, kalau 76,4 kan itu 0.764. Di sini kita tambahkan 0.764 ya. Berarti di sininya 76,4. Nah, untuk supaya price-nya kelihatan, sahabat trader, kita bisa tambahkan di sini kurung buka persen dollar ya. Oke, semuanya juga ditambahkan demikian ya. Persen dolar ya. Maksudnya lambang dolar ya. Persen dolar. Semua tambahkan level-level itu ya, persen dolar, persen dolar. Oke, terus sampai atas persen dolar ya, persen dolar. Lagi sampai semuanya persen dolar. Tambah lagi X 50.0 tadi ya, spasi persen dolar. Oke. Lagi atasnya sampai atas. Oke. Supaya kita jelas price-nya itu di mana ya. Supaya kita bisa langsung pasang harganya sesuai persen dolar. Oke, kita tambahkan lagi sini persen dolar. Oke, tambah terakhir persen dolar. Oke nih, kalau kita klik oke, sobat trader lihat ya, oke. Nah, kelihatan kan price-nya jelas. Dan kembali lagi tadi kan sempat nembus 618. Nah, ketahan dia di level 76,4 ya, bukan satu kebetulan ya. Ini jelas tuh di 76,4 ya. Ini kelihatan di sini. Nah, ini bisa jadi level-level supportnya sobat trader. Jadi kita bisa ambil posisi, misalkan kalau kondisinya seperti ini tadi ya, kita bisa ambil dari swing low ke swing high, kita bisa pesan buy di Fibo 50 atau buy di Fibo 61.8 atau buy di Fibo 76,4. Oke, jelas ya sobat trader ya. Jadi kita bisa lihat koreksinya sampai mana ya. Tapi biasanya kalau udah 76,4 dia cenderung ke 100. Nah, kalau udah ke 100 itu pun cenderung akan turun lagi. Oke. Oke, itu untuk Fibonacci retracement. Oke, sampai di sini kita mau bahas dulu, ada pertanyaan atau kita langsung nyambung ke Fibonacci expansion? Mungkin ada pertanyaan dulu ya supaya jelas satu persatu gitu ya. Kalau ada pertanyaan coba kita boleh. Ada yang mau ditanyakan mungkin sobat traders bisa langsung unmute aja. Ada Pak Amir? Kalau tidak ada mungkin materi bisa dilanjutkan dulu Pak. Mungkin lagi mempersiapkan pertanyaan apa yang mau ditanyakan. Sambil menyimak bisa siapkan pertanyaan ya sobat trader, sambil nyimak. Kita lanjutkan ke Fibonacci expansion. Oke, yang Fibonacci retracement sudah jelas ya. Fibonacci retracement untuk kita cari itu dia koreksinya sampai mana ya. Koreksinya sampai mana? Kita bisa gunakan Fibonacci retracement. Nah, sekarang kita mau pakai Fibonacci expansion ya. Jadi kalau kita trading, mungkin di webinar sebelumnya kan kita sudah pelajari tentang risk reward ratio ya. Kalau bisa ya profitnya itu lebih besar daripada loss-nya ya. Jadi risk reward ratio 1:1, misalkan kalau stop loss-nya 50, take profitnya 50. Tapi kalau risk reward 1:2, stop loss-nya 50, take profitnya 50 kali 2, 100 berarti kan. Kalau risk reward-nya 1:3, misalkan stop loss-nya 50, berarti kan take profit-nya 50 kali 3, 150 pips. Gitu ya, sobat trader ya. Jadi kita bisa lihat apakah potensinya sampai ke situ. Kita bisa menggunakan Fibonacci expansion. Oke.
Fibonacci expansion. Jadi tools-tools ini sudah ada di MetaTrader, Sobat Trader. Jadi kita bisa pergunakan untuk kita memprediksi harga mau kemana. Oke. Fibonacci expansion. Oke, Fibonacci expansion. Kita pasang di sini, Sobat Trader. Tadi insert, kemudian objek, kemudian Fibonacci, kemudian Fibonacci expansion. Nah, bedanya sih untuk Fibonacci expansion ini tariknya beda. Kalau Fibonacci retracement cuman 2 titik ya kita tarik. Tapi kalau expansion kita tariknya 3 titik ya, 3 titik. Contoh ya. Contoh misalkan kita geser dulu ya, kita geser. Geser dulu Sobat Trader. Kita geser seperti ini ya contoh. Oke, kita mau memperkirakan prediksi D-nya sampai mana. Oke. Jadi kan pola di grafik itu A, B, C, D. Nah, D-nya mau kemana? Kita bisa prediksi menggunakan Fibonacci expansion. Ya, ini A-nya merah, B-nya merah, C-nya merah, D-nya merah juga. Oke. Kita ambil di sini insert objek Fibonacci expansion. Oke. Jadi kalau Fibonacci retracement 2 titik, Fibonacci expansion 3 titik. Ya, kita dari A klik, jadi udah ambil ya, klik kiri, kemudian arahkan ke B, lepas dulu Sobat Trader, mouse-nya lepas, ya, kemudian tarik ke C. Nah, muncul garisnya, ya. Tadi memang sih nggak kelihatan, mungkin di sini ya kita nggak kelihatan atau mungkin di MetaTrader lain kelihatan, tapi poinnya begini jadinya, ya. Kita tarik ke C. Oke. Nah, kita tarik ke C, Sobat Trader. Kita klik supaya nggak bergerak. Nah, ini gunanya targetnya. Jadi mau kemana? D-nya mau kemana? Ya, D-nya bisa jadi ke, kalau F ini kan Fibonacci expansion disingkat ya. Bisa targetnya ke 618, bisa ke 100, bisa ke 1618 ya. Jadi targetnya biasanya itu menuju ke level 1618 Sobat Trader ya. Jadi misalkan dengan menggunakan Fibonacci retracement kita cari mungkin level entry ya. Level entry-nya koreksinya sampai mana ya, kan trennya lagi naik nih ya. Trend is your friend, just follow the trend. Jadi kita mau buy. Buy di mana yang terbaik supaya kalau habis buy jangan turun-turun jauh-jauh dulu tapi dia langsung naik gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Nah, jadi contoh misalkan kita gabungkan retracement dengan expansion. Ya, kita gabungkan Fibonacci nih. Kita geser nih ya. Mungkin supaya warnanya kita ubah tidak sama, kita bisa ubah Sobat Trader. Klik kanan properties ya. Levelnya diganti misalkan contoh warna merah. Nah, berubah ya. Oke, klik supaya nggak gerak. Jadi misalkan contoh, misalkan kondisinya masih seperti ini, tadi kita sudah ambilkan buy-nya, contoh anggap aja di Fibo 50. Ya, 50 618. Contoh ya, biasanya sih antara 50 618 saja Sobat Trader. Buy di situ contoh ya, kalau buy di 50 atau 618 lah, 618, kita anggap aja buy di level sini ya, kita tarik garis horizontal saja. Ya. Kalau di 618 itu di 23640 ya. Saya tambahin garis ini putih yang gede nih ya, yang tebal ya. 23640. 23640. Saya ganti dulu parameternya 23640. Oke, di sini ya, diklik supaya dia hilang nih yang titik-titik ini, klik 2 kali supaya nggak bergerak. Oke. 23640. Nah, ini kan level buy-nya. Tadi yang kondisi seperti ini Sobat Trader, ini kan kita tarik dari A ke B. Kita lihat retrace-nya mau sampai mana. Kita mau buy di 618. Contoh buy di 618 di 23640 ini ya. Kita pasang stop loss. Jangan lupa pasang stop loss ya. Jangan lupa pasang stop loss ya. Stop loss kalau kita buy, lebih baik stop loss kita itu ada di bawahnya level support atau level swing low sebelumnya.
supaya namanya kan kalau barang jatuh sobat trader ya, ini ada ini mungkin ada barang jatuh nih, kalau kita lepaskan maka dia ketahan di mana? Di lantai ya, nggak tembus lantai ya, itu namanya support kan, jadi dia ketahan, dia mantul lagi ya. Jadi kita taruh stop loss, tetap pasang stop loss, tapi kan nggak mau stop lossnya kena begitu saja, maunya ada tahanannya dulu. Nah itu di level support. Jadi misalkan contoh di sini level supportnya kan ya di level yang ini ya, yang A tadi, A ya. A-nya itu kan di 2086 ya. Contoh kita pasang stop loss-nya sobat trader di 20, ini kan 86 ya. 84 ya, 84 lah ya, kita pasang 2084 2084. Oke, dan di bawahnya 86. Oke, 84 ya, kalau terlalu dekat ya boleh ya 74 ya, 74 ya, 74. Oke, 74. Berarti kan kalau dari level entry 2364 ke 2074, contoh ini kan di daily, sobat trader. Kalau mau diganti ke time frame yang kecil ya boleh aja ke H4 H1. Yang di sini adalah 2364 ke 2074, itu berapa pips? Sekitar 290 pips ya, 290 pips ya. Berarti kalau isi buat 1/1, 290 pips take profitnya minimal ya, 290 pips. Berarti 2364 tambah 290 berarti 2554. Oke, kita tambahin di sini sobat trader 2554 ya, 2554 2554. Oke. Maaf, 2554. Bukan 26, berarti 2654. Kelihatan itu beda. 26. Nah, ini kan atas sama bawah udah sama. Itu berarti kan 1/1 ya. Nah, kita pasang 1/1 sobat trader. Boleh nggak 1/1? Ya, lebih baik minimal 1/1 ya. Pertanyaannya boleh nggak 1/2 ya? 1/2. Berarti kita tambahin lagi sobat trader 290 pips lagi, tambahin ke atas ya. Kalau di 1/1 aja ini masih di bawahnya Fibo expansion 618 yang kuning ya. Kalau kita tambahin lagi 290 ya, 2654 tambah 290 berarti 2944 ya, 2944. Oke, 2944 kita tambahin sobat trader, 2944. 2944. Oke. Nah, ini pun 1/2, isi what 1/2. Ini masih di bawah Fibonacci expansion 100. Ya kan yang kuning kan 100 nih. Ini di bawahnya. Masih bisa. Misalkan contoh kita mau 1/2. Oke, kita ambil ya. Atau mau 1/3. Berarti tambahin lagi 290 pips. Berarti 2944 tambah 290 ya, berapa sobat trader? 3234. Oke, 3234. Nambahin ya. 3234. 3234. Oke, nah ini pun masih di bawahnya Fibonacci expansion 161.8. Jadi 1/3 pun masih oke ya. Untuk kita boleh capai ya. Oke, kita geser aja nih. Bener nggak sih? Dapat nggak sih itu target-target 1/3 itu ya? Jadi kalau kita loss misalkan 290 pips ya. Kalau ditampilkan lebih kecil bisa lebih kecil ini ya levelnya. Ya, tapi contoh di sini kita di D1 bisa nggak dapat reward 1/2 atau 1/3. Kita geser ya, hasilnya kan kita buy di sini di level sini kan. Kita kan buy di level Fibonacci 16618 ya. Kita vertikal di sini kan di sekitar level sini ya sobat trader. Sini ya. Saya putin lagi ya, saya putin tebelin.
Saya tebelin. Nah, di sinilah ambil entry-nya ya, di sini nih. Titik ini ya. Entry buy ya. Stop loss-nya di bawah ini. Take profit kalau 1/1 di sini, take profit 1/2 di sini, 1/3 di sini. Nah, kita lihat kita geser. 1/1 sudah kena di level sini. Oke, 1/2 bisa nggak? Kena juga di level sini. 1/3 kena lagi level sini, sobat trader ya. Oke, dan dia ketahan di Fibonacci expansion 1618. Kelihatan di sini kan jelas. Target D-nya di Fibonacci expansion 161,8. Jelas banget ya, sobat trader. Jadi, ini kita bisa proyeksikan atau prediksikan harga D-nya di mana ya. Jadi pola grafik kan A, B, C, D. Selalu begitu. A, B, C, D ya. A, B, C, D ya. Jadi kita mau prediksikan D-nya mau kemana. Nah, ini kelihatan jelas D-nya ketahan di sini. Di level Fibonacci expansion 161,8. Oke nggak sobat trader? Bisa dipraktekkan. Oke. Oke Pak Michael Yudi, kita ada pertanyaan dulu sebentar ya. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan, saya ada tulis di kolom komentar untuk Pak Teguh Sumampawa. Boleh diinformasikan Pak, bisa tolong baca di kolom komentar. Apakah Bapak ID Telegram di grup Forex Improte? Bisa informasikan Pak. Dan juga untuk DN85, boleh informasikan di kolom komentar Pak untuk nama lengkapnya. Bisa dituliskan ya Pak. Pak DN85 dan Pak Teguh Sumampawa. Oke, untuk pertanyaan yang masuk bisa dijawab Pak Michael Yudi. Apakah penarikan garis Fibo expansion dan retracement sama atau berbeda? Silahkan Pak. Oke. Ya tadi penarikannya jelas beda ya. Kalau retracement kan itu dari pola tadi kan A, B, C, D tadi kan. Dari A ke B saja ya. Kalau jadi cuma 2 titik, A dan B ya. Kalau expansion A, B ke C ya, baru dia muncul garisnya seperti itu. Jadi beda. Kalau di expansion 3 titik ya, kalau retracement 2 titik. Jelas beda. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi selain itu? Cukup jelas ya tadi yang bertanya tadi siapa? Ya. Ada pertanyaan satu lagi, kapan kira-kira memakai Fibo retracement atau Fibo expansion yang paling tepat? Atau mungkin bisa kombinasi keduanya, Pak? Ya. Pak Michael ini sebelum dijawab, Pak DN85 atas nama ID Google Meet Pak DN85 tolong dibales Pak kolom komentar saya dan Pak Teguh Sumampawa. Ditunggu ya Pak. Silakan Pak Michael Yudi. Halo ya. Pak Michael ya. Ini ada di chat ya, ada pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi tadi kan saya contohkan yang keduanya ya, kedua-duanya bisa dipasang. Justru kalau lebih baik dua-duanya ya. Lebih baik dua-duanya. Kalau retracement untuk kita lihat dia retrace atau koreksinya kemana. Nah, supaya kita bisa entry di, bisa dikatakan level terbaik untuk entry lah, seperti itu kan. Kemudian expansion kita untuk target maksimalnya, dia mau kemana, kita bisa pasang untuk expansionnya. Oke, jadi tadi ada pertanyaan di chat, kebetulan lagi baca, bagaimana menentukan ABCD. Ya udah polanya seperti ini aja, bisa pakai zigzag juga, memang dibantu zigzag. Di webinar sebelumnya sempat dibahas tentang zigzag di insert ya, insert indicator custom, kemudian paling bawah sini ada namanya zigzag. Nah, otomatis nanti garis putih ini kelihatan ya. Jadi level-level yang ujung-ujungnya lah, sederhana gitu ya. Ujungnya bawah itu kan low ya, ujungnya atasnya itu kan high ya, swing low swing high ya. Jadi mulai dari yang low A ya, kemudian atasnya itu high-nya B, bawahnya ke depannya C. Nah, nanti target D-nya kemana? High-nya. Nah, itu kita pasang Fibonacci expansion gitu. Jadi kelihatan di chart itu kelihatan langsung ujung-ujungnya aja itu. Kita pasang dari A-nya dari bawah low, kemudian B, atasnya high kan, C, D. Seperti itu. Jadi ada di sini kan contoh di sini kan A di sini yang bawah sini A, B, C, D ya. Kalau A-nya dari sini A, B, C, D. Seperti itu.
Oke, Pak Michael Yudi di kolom komentar ada yang bertanya juga dari Pak Ahmad Harun. Apakah Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion lebih sesuai digunakan untuk time frame yang lebih besar atau kecil? Ya, time frame kecil boleh juga dipasang ya. Tapi kalau saran saya sih yang lebih besar itu lebih kuat ya. Yang namanya kalau ya anak kecil sama anak besar kan pasti lebih kuat yang besar gitu kan. Ya, maksudnya kalau yang kecilnya itu lebih banyak sinyal force-nya bisa sih dipakai ya. Kalau mau dipakai ya sampai ke time frame yang misalkan H1 lah gitu. Misalkan boleh. Jadi jangan kecil-kecil amat ya. Nanti sobat itu juga bisa gabungkan cara entry-nya dengan indikator lain boleh saja. Tapi poinnya di situ itu level-levelnya untuk entry jelas ya, sebelum harga itu bergerak pun sudah ada level tersebut ya kan. Contoh seperti ini kan. Harga kan belum ada di kanan ini kan. Kita bisa pasang dari yang swing low ke swing high-nya untuk cari retrace-nya sampai mana ya. Bahkan kan untuk A, B misalkan udah pasang kita posisi buy-nya di mana kan. Kemudian kalau dia udah bentuk lagi swing low-nya kemudian naik lagi, kita mau carikan targetnya D-nya sampai mana. Ya sebelum harga itu ada, kita sudah bisa pasang Fibonacci expansion untuk memprediksi harga mau kemana seperti itu. Jadi bisa pasang di time frame yang kecil boleh saja, bisa pasang juga di A1 boleh ya. Nanti juga sama juga muncul seperti ini ya. Tapi lebih besar, time frame-nya lebih baik. Contoh, kalau tren turun ya, seperti ini. Kita pasang misalkan expansion. Ya, expansion. Fibonacci expansion. Ya, kalau dari sini kan contoh nih, ya. Kita pasang ya, dari sini, ya ke sini, ya. Kita lepas, kita tarik ke sini. Nah, ini. Oke, contohnya. Kita bisa pasang kalau kebalikannya begini, ya. Jadi dari ini high-nya ke low ke high sesudahnya, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, dua pertanyaan mungkin bisa dijawab sekaligus Pak, dari Denny Otrade dan juga Pak Rofikul. Ini tadi belum Bapak bacain ya. Bisakah penentuan ABC-nya menggunakan indikator zigzag dan cara bagaimana? Udah itu udah tadi yang tadi saya baca sekilas, tadi saya bahas langsung. Oke, bisa dilanjutkan materinya Pak. Ada pertanyaan masuk sih, tapi saya harus scroll lagi. Bisa dilanjutkan sedikit materinya Pak? Iya. Oke, jadi jelas ya penggunaannya Fibonacci retracement ya, poinnya adalah trend is your friend, just follow the trend ya. Jadi kan kita kan istilahnya kan kita trader ya receh-receh lah, itu kan pangsanya besar ya, triliunan dolar gitu kan. Kita kan kalau yang kecil-kecil ya ikutin aja pemain besarnya ya. Pemain besarnya kan itu yang menggerakkan harga kemana sebenarnya ya, targetnya mereka kemana itu sebenarnya kelihatan di chart ya, kita bisa lihat di chart ya. Jadi kan Fibonacci retracement, Fibonacci expansion untuk kita prediksi harganya mau kemana gitu kan, atau cenderung kemana gitu. Jadi kita bisa gunakan ya. Jadi boleh di-combine dengan indikator lain, ya misalkan saudara main scalping, ya boleh. Bisa pasang dulu misalkan arahnya, misalkan kalau mau Fibonacci-nya retracement mau kemana, ya misalkan contoh yang tadi ya. Misalkan contoh yang tadi seperti ini, ya kalau kita misalkan prediksinya dia bisa ke 618 ya, karena itu kan level-level psikologisnya Fibonacci retracement kan di 618 ya. Itu dia biasanya balik ya. Jadi di 618 misalkan digabungkan, kalau sobat ada mau gabungan indikator lainnya di time frame yang lebih kecil ya boleh aja, supaya misalkan di 618 udah 618 nih, tapi mau entry misalkan pakai indikator lainnya kapan dia sinyalnya buy gitu kan, baru sobat trader ambil buy gitu, boleh saja. Tapi ya memang kalau ini kan toolsnya ya beda. Kalau dengan indikator ya, indikator kan harga bergerak baru dia indikator ikut bergerak situ kan.
Tapi kalau ini kan sebelum harga bergerak pun kita sudah bisa prediksi kalau menggunakan Fibonacci ini. Ya. Udah prediksi dia cenderung kemana di level-level yang biasanya dia ke situ gitu, jelas. Ya, jadi bisa combine juga dengan indikator lainnya seperti itu. Oke, Pak, mungkin bisa dijawab dulu nih Pak, ada pertanyaan masuk. Itu zigzag pakai ABC Pak, seperti Elliott Wave, ya. Apakah Fibo ini bisa dikombinasikan juga dengan Elliott Wave? Ya, bisa dikombinasikan dengan tools yang lain, indikator yang lain bisa ya. Kalau dikombinasikan itu supaya lebih yakin lagi, boleh dikombinasikan saja ya. Tapi memang sebenarnya nggak perlu banyak kombinasi juga bisa dilakukan. Jadi poinnya adalah kalau kita trading misalkan kita perhatikan risk reward rasionya kan ya, kalau kita perhatikan kalau kita minimal 1:1 itu kan berarti win rate-nya kan 50% ya. Kalau dari misalkan 100 kali transaksi, 50 kali profit, 50 kali loss ya, itu kan win rate-nya 50%, 1:1. Tapi kalau win rate-nya 1:2, ya itu kan sekitar dari 100 kali transaksi ya, win rate 34% saja itu udah profit ya. Istilahnya kan kalau 100 kali transaksi ya, 34 kali profit ya, 66 kali loss itu masih profit ya, dengan risk reward 1:1 ya. Kalau 1:3 lebih ini lagi, win rate lebih kecil lagi, cuma 25% ya. Kalau 26% ke atas sudah profit ya. Jadi dari 100 kali transaksi, 26 kali transaksi profit, 74 kali loss ya, itu masih profit ya. Jadi boleh saja dikombinasikan dengan indikator tools lainnya, boleh saja. Tapi yang paling penting adalah perhatikan risk reward rasionya ya, minimal 1:1, kalau lebih baik 1:2 atau bahkan 1:3. Demikian Sobat Trader. Dari Pak Teguh Sumampawa, Pak, untuk setting Fibo-nya pakai default MT4 atau custom level-levelnya Pak? Default Fibo, ya itu default tadi. Kalau mau tambahkan tadi level-levelnya tadi. Kalau defaultnya kan tadi ada level Fibonacci retracement, ada yang 236, 38,2, 50, 618, 100 ya. Tapi tadi saya tambahkan 76,4 levelnya. Kalau untuk expansion sementara ini ya cukuplah yang default tadi ya. Ya 618, 100, 161.8. Cukup karena biasanya dia targetnya ke arah level situ, 1618 itu. Kalau dia ikutin trennya. Oke, Pak Yudi ada yang bertanya lagi. Pak Yudi, di zigzag tadi kan ada tanda ABCD, penarikan garis dari A ke B, kalau narik dari A langsung ke D, itu kejauhan nggak Pak? Oh iya, jauh lah, kejauhan ya benar. Kejauhan. Tidak disarankan gitu ya? Iya. Jadi A ke B lah yang terdekat. Dari swing low ke swing high terdekat gitu ya. Oke, belum ada pertanyaan yang masuk lagi sih Pak, mungkin bisa disampaikan sedikit lagi materinya. Oh, ya sebenarnya materinya materinya sebenarnya itu, tapi penekanan aja ya. Jadi kita kembali ke situ. Jadi pola itu kan biasanya di dalam grafik itu pola A, B, C, D ya. Jadi kita lihat ada pola A, B, kita bisa ambil Fibonacci retracement untuk dia cenderung mau ke arah mana koreksinya ya. Poinnya kan kalau dia swing, kalau dia ada trend up, trend naik ya. Ini kan ada low, ada high ya. Ini adalah low, higher low ya. Ini higher high ya. Jadi low ini kan lebih tinggi daripada low sebelumnya. Ini high ini lebih tinggi daripada high sebelumnya. Ya jadi low, high, higher low, higher high. Higher low, higher high. Nah, itu namanya trend up. Ya. Kalau dia downtrend kebalikannya ya. Jadi ada kebalikannya, jadi dia high, low, lower high, lower low, lower high, lower low gitu. Jadi kalau tanda perubahan tren ya,
kalau dia misalkan naik, ya kalau dia misalkan naik, tanda perubahan tren misalkan ya seperti misalkan tanda perubahan tren ya. Contoh tanda perubahan tren, misalnya kita kecilin aja ya, kita kecilin lagi. Nah, kita cari cocok misalkan ya, ini kan, oke, ini kan naik, ini kan kurang, ini. Nah ini contohnya kan, tadi misalkan dia naik, kemudian dia bentuk, misalkan dari sini aja nih kelihatan ya, dia lower low ya. Misalkan tadi dia naik higher high, higher low, higher high, higher low. Kemudian dia mulai membentuk misalkan di sini lower low, lower high ya. Apalagi dia sini nembus yang low sebelahnya ini ya, lower low ya. Kemudian lower high ya. Ini udah mulai perubahan tren. Kalau dia udah berubah ya, apalagi udah bentuk higher high lower high lower low ya, itu tanda perubahan tren ya. Kalau udah tanda perubahan tren itu ya, misalkan kita ada posisi buy sebelumnya ya, lebih baik ya jangan ditahan karena udah cenderung perubahan tren. Lebih baik kita cut, atau kalau mau cut switch jadi sell seperti itu. Nah, kapan kita ngambil sell lagi? Ya jangan langsung misalkan cut langsung buy-nya di-cut, kemudian langsung sell. Ya kita perhatiin lagi level-level dia, bisa jadi kan habis kita open buy tadi kan kita ternyata dia turun ya. Kita cut, ya baru kita cut, ternyata dia ada naik dulu ya. Itu kita perhatiin lagi level-level Fibonacci tadi, retracement tadi. Kalau dia koreksinya lagi kalau dia downtrend, koreksi naiknya kemana gitu. Seperti itu. Jadi pola sederhananya seperti itu ya. Kita ikutin tren ya. Follow the trend. Kalau uptrend itu dia bentuk higher high, higher low. Kalau downtrend dia bentuk lower high, lower low ya. Kapan perubahan tren? Yang itu ketika kalau di uptrend dia udah menembus level low sebelumnya, bentuk lower low. Kemudian dia bentuk lagi lower high ya. Jadi dia ada tanda perubahan tren. Kalau dia dari downtrend, dia tadinya bentuk lower low, lower high, kemudian dia tembus ke atas, nembus high sebelumnya, bentuk higher high. Kalaupun dia koreksi bentuk higher low, nah itu udah perubahan tren juga gitu. Jadi kita bisa perhatikan seperti itu dalam grafik ya. Dalam grafik kita bisa perhatikan seperti itu. Ya, contoh. Ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Teguh. Kalau untuk case CAD, CHF, tarikan Fibo-nya itu mungkin bisa diinfokan Pak Michael? CAD, CHF. CAD, CHF. CAD, CHF. Tunggu ya. CAD, CHF. CAD, CHF. Oke, CAD, CHF ini. Tunggu ya. CAD, CHF. Dan contoh gini ya. Contoh di D1-nya. Oke. Ini misalkan sobat trader mau tambahin zigzag ya, insert indicator custom ya, kemudian zigzag. Klik OK. Nah, itu zigzagnya. Ini kan warna merah, mau diganti boleh ya. Indicator list, zigzag, properties, misalkan ganti warna putih. Ya, custom. Oke. Terus ya, contoh seperti misalkan kalau ini CAD, CAF ya. Ini kan di D1 ya, di D1. Oke. Kalau contoh seperti ini kan kalau lihat di sini dia udah break high sebelumnya ya, di sini. Ya. Sini kan kelihatan nih. High sebelumnya di sini. Nah, ini kalau dia naik, kemudian dia turun kembali, ya dia kemana turunnya? Kita bisa pakai Fibonacci retracement. Anggap aja ini dia nanti high dan dia nggak mau naik lagi,
ya. Kalaupun dia naik lagi, kita ubah lagi tarikan Fibonya, ya. Contoh, kita ambil Fibonacci retracement dari swing low-nya ke swing high di sini, ya. Oke, level di sini, sobat trader. Tunggu di sini ya. Nah, tambahan lagi ya. Kalau level Fibo ini biasanya dia itu kalau dia sedang naik begini, ya kita tarik dari swing low ke swing high. Itu dia masih kuat naik ya, selama dia masih ada di atas level Fibo 23.6. Ya, contoh seperti ini ya. Masih di atas level 23.6. Jadi masih cenderung kuat naik. Kalau dia udah tembus level di bawahnya 23.6 ya, maka dia cenderung koreksi ke level Fibo 50 ya. Minimal ya, 50 ya. Atau bahkan ke 618 atau contoh tadi ke 76,4 ya, tapi level-level yang biasanya dia ketahan itu di level 50 dan 618. Oke. Jadi seperti ini contohnya. Jadi ini masih CAD CAF cenderung masih kuat naik ya, sahabat trader. Masih kuat naik ya. Ya kalau mau dikombinasikan dengan pola-pola sebelumnya bisa saja ya. Kan sebelumnya webinar sebelumnya kan kita belajar tentang inside bar gitu kan ya. Ini kan kelihatan di sini ya. Ini kan inside bar, ini mother bar. Dia tembus break high mother bar. Jadi dia masih kuat naik ya. Masih kuat naik, cenderung naik ya. Cukup menjawab ya, Pak. Oke, Pak Michael Yudi, ada pertanyaan masuk lagi nih. Pak mau tanya, pakai Fibo ini selalu cenderung ke Fibo di atas 50 atau kadang target profitnya hanya sampai di bawah Fibo 50? Maksudnya adalah supaya saya tahu target yang maksimum saat saya sudah ambil posisi. Ya, ini lebih ke Fibonacci retracement sih, lebih lihat koreksinya ke arah mana gitu kan. Jadi enggak ke target ya, tapi bisa aja. Misalkan kalau udah ke contoh di sini, misalkan kan kalau dia udah nembus 23,6 ya, turun ya koreksinya maksudnya. Misalkan turun, maka dia cenderung ke Fibo 50. Ya, kalau saya itu cenderung posisi pending order buy limit di Fibo 50 atau 618. Tapi kan orang pikir kenapa nggak sell dulu? Targetnya ke TP Fibo 50 ya gitu. Karena itu berarti kan counter trend ya. Kalau saya lebih memilih follow the trend gitu ya. Bisa. Jadi lebih cenderung buy pending order buy limit di Fibo 50 atau 618. Nah, target terdekatnya kalau nggak pakai expansion misalkan, itu target terdekatnya adalah Fibo 23,6 ya. Kalau buy limit di sini ya, ini buy limit di sini di Fibo ini, di Fibo 50 ini ya. Kalau buy limit di sini ya, kalau buy limit di sini, kalau buy limit di sini ya, maka take profitnya targetnya adalah di 236 sini. Di 23,6 ya, targetnya di 23,6 sini ya. Jadi buy limit di 50, TP di 23,6. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ini contoh seperti ini kan dia masih di atas level 23,6. Jadi masih cenderung naik. Ya ini di time frame D1 ya. Cenderung masih naik. Koreksinya masih ketahan di level-level 23,6. Kalau dia tembus 23,6, maka cenderung ke Fibo, koreksinya ke Fibo 50. Nah, di sini bisa pending order buy limit di Fibo 50, take profitnya di Fibo 23,6. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup nih sesi tanya jawabnya. Pak Amir Fakri, ada rekamannya nanti kita akan kirimkan Pak, bagi yang minta kita akan kirimkan secara japri ya Pak, atau personal kita akan kirimkan via WhatsApp. Pertanyaan terakhir, maaf Pak Michael Yudi, kalau pakai time frame di D1 itu kan rentang Fibonya sepertinya besar ya Pak. Untuk day trader seperti saya, apakah baiknya pakai D1 atau H4 karena beda time frame kan, zigzagnya juga beda. Ya, ini kita ke H4 ya, dicontoh ke H4. Kalau H4 misalkan yang terdekatnya ya, antara swing low, swing high yang terdekat ya. Berarti kan di sini kan, H4. Ini.
Ini swing low, swing high-nya sini. Nah, kalau di ini 4 kan dia udah break 23,6 kan, dia turun di bawah 23,6, maka cenderung ke Fibo 50 ya kan? Fibo 50 kita tambahin garis ya, contoh lah ya sini ya. Atau kalau dia tahanan kuatnya kan di 618 ya. Kita coba contoh di 618 kita pasang di 6941 ya. Ini saya tambahin putih. Kita coba gabungkan dengan D1-nya. D1-nya kita pasang Fibo juga nih, retracement, tapi terganti warna. Ya, dari swing low ke swing high. Ya, terganti warna warna kuning ya, kuning level warna kuning. Oke, ini kelihatan di sini ya. Oke, kita lihat di sini, kita dihampat lagi kembali ke 4. Nah, sini di 4. Jadi 236 itu adalah level Fibo 50 di time frame H4. Di time frame D1 Fibo 23,6. Kan tadi saya infokan di D1 itu kan kalau dia ketahan di 23,6. Selama di atas 23,6 maka cenderung naik ya. Maka kalau kita gabungkan di Fibo di H4, maka di Fibo 4 itu sebenarnya itu adalah level Fibo 50. Nah, itu berarti kan agak match. Maksudnya match itu adalah kalau udah nyampe Fibo 50 kan kita buy limit. Buy limit take profitnya di Fibo 23,6. Jadi kita bisa buy di level sekitar sini. Ya, Fibo yang di H4-nya di sini ya. Sini kita buy, di sini take profitnya di Fibo 236 time frame H4. Jadi seperti inilah. Kita buy di sini, take profitnya di sini. Nah, seperti ini contoh. Ya, saya hijauin. Nah, ini seperti ini. Ya, buy di sini, take profitnya di sini. Gitu sobat trader. Mau dicoba? Silakan dicoba. Ya, buy limit ya di sekitar 6948, take profit di 6962. Oke. Udah ya Pak Michael? Ya. Oke. Sesi tanya jawabnya udah selesai Pak, berhubung durasi sudah hampir 1 jam webinarnya. Kita akan tutup untuk sesi tanya jawabnya, kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya. Jadi penutupan mungkin ada yang Bapak mau sampaikan Pak Michael Yudi? Apa udah selesai? Oke, sobat trader ya. Jadi tetap perhatikan trend ya, trend is your friend, just follow the trend ya. Kemudian kalau trading tetap lihat, perhatikan juga risk reward rasionya minimal 1:1 ya, 1:2 lebih baik dan seterusnya ya. Jadi tetap pasang stop loss sobat trader. Jadi supaya kita batasi kerugian ya, jangan kita nggak pasang stop loss sehingga jadi rugi dan bahkan nanti ruginya semakin besar dan cut buy system atau call margin. Oke, itu pesan saya, sobat. Oke, terima kasih Pak Michael Yudi. Baik, sudah selesai untuk materi yang disampaikan dan semua pertanyaan yang masuk juga sudah dijawab dengan baik. Semoga topik webinar malam hari ini cukup jelas diterima oleh sobat traders yang hadir pada webinar pada malam hari ini. Kita akan akhiri webinar pada saat ini. Terima kasih bagi sobat traders yang sudah join. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat membantu semua sobat traders dalam melakukan trading. Sebelum kita akhiri webinar pada malam hari ini dengan foto bersama, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, seperti yang diketahui bahwa Foreximpro memiliki layanan premium membership. Di dalam layanan ini, setiap sobat traders bisa mendapatkan layanan support trading yang lengkap dan terupdate dari Foreximpro. Karena di dalam layanan membership ini, di dalam layanan membership Foreximpro Premium Signal, Bapak Ibu akan mendapatkan layanan yang terbaik, di antaranya adalah dapat bergabung di grup Telegram
Telegram komunitas Foreximpro Premium Signal dan akan mendapatkan update signal yang dilengkapi dengan TP dan SL untuk setiap mata uang di Forex dan juga emas dan oil, dan akan mendapatkan di dalam Telegram grup ini mendapatkan pergerakan informasi pergerakan market terupdate dari analis Java Global Futures dan Foreximpro, juga akan mendapatkan private coaching dan juga akan mendapatkan diskusi langsung dengan analis dan juga analis dari Java Global Futures dan Foreximpro. Selain itu juga ada layanan klinik Forex bagi setiap membership Foreximpro setiap hari Jumat. Jadi hari Rabu dan hari Jumat adalah webinar dan hari Jumat adalah klinik Forex. Mungkin Pak Michael Yudi bisa menjelaskan sedikit perbedaan antara klinik Forex dan juga webinar pada malam hari ini, Pak. Ya, jadi topik ini akan dibahas lagi di klinik Forex, tapi akan dibahas lebih dalam lagi ya. Klinik, seperti klinik itu kan kayak dibedah gitu, lebih dalam lagi ya, dikupas lebih dalam lagi, kita langsung praktekkan ya, bahkan bisa juga di live market, kita praktekkan contoh-contohnya yang dipelajari hari ini ya, kita bisa bahas lebih dalam lagi di acara klinik Forex, biasanya setiap hari Jumat, buat member premium. Seperti itu, Bu Dewi. Jadi materi ini akan dikupas lebih dalam lagi dan lebih tuntas lagi pada saat klinik Forex hari Jumat 7:30, tapi klinik Forex ini berlaku hanya bagi membership Foreximpro Premium. Jadi bagi sobat traders yang hadir pada saat webinar pada malam hari ini yang ingin bergabung di dalam layanan premium membership dapat membuka akun di Java Global Futures. PT Java Global Futures merupakan broker lokal yang aman dan terpercaya dan juga memiliki kemudahan dalam bertransaksi, proses deposit dan withdrawal yang cepat dan juga memiliki spread yang rendah. Jadi bagi sobat traders yang hadir malam hari ini dan ingin bergabung dalam layanan premium membership Foreximpro, silahkan menghubungi WhatsApp kami di 0813 8072 5502 atau chat ke admin Foreximpro di Foreximpro Premium 1 atau bisa menghubungi saya Dela. Jadi kalau ingin join di dalam layanan membership premium Foreximpro ini bisa hubungi kami di nomor yang tadi sudah saya sebutkan. Sebagai informasi selanjutnya, jadwal webinar ini akan kembali diadakan hari Rabu minggu depan tanggal 21 Oktober jam 7:30 malam. Jadi sobat traders yang hadir pada malam hari ini boleh lagi ikut di minggu depan hari Rabu untuk webinar selanjutnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Michael Yudi, jadwal klinik Forex bagi member Foreximpro Premium Signal akan kembali diadakan hari Jumat tanggal 16 Oktober jam 7:30 malam juga. Dan satu lagi acara ngopi bareng Foreximpro dan PT Java Global Futures mengadakan acara ngopi bareng yang akan diadakan secara live di YouTube channel dan fanpage Foreximpro dan juga Java Global Futures setiap hari Kamis besok jam 10 pagi. Jadi silahkan follow, like, dan subscribe media sosial Foreximpro dan juga Java Global Futures untuk mendapatkan notifikasinya besok jam 10 pagi. Baik, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kita akan tutup webinar pada malam hari ini dengan foto bersama. Saya minta mungkin Bapak Ibu yang hadir webinar pada malam hari ini dapat membuka kameranya. Kita akan foto bersama sebelum kita tutup webinarnya. Selamat malam untuk Pak Ahmad Harun. Ini kayaknya Bapak juga baru pertama kali join. Selamat malam untuk Ibu Ana Hutagaul, Pak Andrew, Pak Andi Dharma Arif yang baru pertama kali join. Pak Bambang Sugiono juga baru pertama kali join, Pak Denny Otret sudah sering kali ikut, Pak Edward ya selamat bergabung jadi member premium, Pak Firdaus juga baru pertama kali join karena berhubung setiap hari Rabu saya selalu bertemu dengan wajah-wajah yang baru dan wajah-wajah yang sering kali mengikuti webinar. Pak Gunarso selamat bergabung baru pertama kali juga ikut webinar, Pak Ihsan juga baru pertama kali, Pak Iwan juga baru pertama kali, selamat malam. Untuk Ibu Meliana sudah sering kali ikut, Pak Muhammad Kemal juga sudah sering kali ikut, Pak Nur Siamto. Ini kedua kali Bapak ikut webinar ya, minggu lalu ikut ya. Jempol ya Pak. Kalau nggak salah ini Bapak udah kedua kali. Pak Putu dan Pak Rofikul dan Pak Teguh, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Bisa buka kameranya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pak Andi Dharma boleh buka kameranya, Ibu Hana, Pak Ahmad Harun. Siapa lagi nih, Pak Gunarso, Pak Ihsan, Pak Iwan. Boleh minta tolong dibuka kameranya, Pak, supaya bagus nih fotonya. Pak Teguh baru pertama kali join ya, Pak Rofikul udah sering. Ibu Meliana,
Oke, kita akan foto bersama. Ini gayanya bebas. Kalau saya sih seperti biasanya begini. Jadi salam profit, salam cuan. Saya hitung ya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu Rabu depan. Terima kasih kehadirannya. Ditunggu join ya di Forex Impro Premium Signal.